자세는 눕는 자세. 아랫배를 하늘로 쭉 가. 그렇게 10초만 버티면은. Hai masyarakat YouTube yang masih hidup, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua baik-baik saja. Pada kesempatan kali ini saya akan ceritakan alur film yang berjudul Squid Game Part 4. Bagaimana ceritanya? Kita lanjut. Pada episode kali ini, kita diperlihatkan para peserta permainan yang berhasil menyelesaikan permainannya yang ada pada episode sebelumnya. Kita diperlihatkan beberapa peserta seperti Doksu, Ryung, Gi-hun, dan kakek tua. Di sini kakek tua berterima kasih kepada Gi-hun karena telah bantunya. Lalu diperlihatkan para peserta permainan yang kini kembali ke ruang tempat mereka beristirahat. Sang-woo dan Ali tampak bahagia setelah bertemu dengan Gi-hun dan kakek tua. Di sini mereka saling mencemaskan satu sama lain. Kemudian papan pengumuman memberitahukan bahwa 79 peserta telah gugur di game sebelumnya. Dan terlihat beberapa uang yang kembali bertambah dikarenakan jika ada peserta yang gugur, maka beberapa uang akan bertambah dan film Squid Game episode 4 pun dimulai. Episode ini berjudul Tetap di Tim. Diperlihatkan para peserta yang diberi makan telur dan soda. Dongsu yang merasa masih lapar mengajak anggotanya untuk meminta makanan lagi. Hal ini pun menyebabkan beberapa peserta tak kebagian makanan. Peserta yang tak kebagian makanan pun memprotes petugas di sana. Akan tetapi petugas di sana malah mengancam akan menembaknya. Kemudian salah seorang peserta mengatakan bahwa kelompok Dongsu lah yang mengambil jatah makanan mereka. Peserta itu mendatangi Dongsu dan meminta makanannya dikembalikan. Dan terjadilah sebuah perkelahian di antara keduanya. Dongsu yang dulunya anggota gangster pastinya akan lebih diunggulkan. Dan benar saja dia menghabisi lawannya dengan sadis dan dia pun kini tak sadarkan diri. Sang-woo yang melihatnya pun berusaha menghampiri pria tersebut. Saat dicek, alangkah terkejutnya ternyata pria itu telah kembali ke sang penciptanya. Gi-hun yang melihatnya berusaha meminta tolong pada petugas, karena mungkin pria itu masih bisa diselamatkan. Tak disangka papan pengumuman tiba-tiba memberitahukan satu peserta gugur dan terlihat beberapa uang pun bertambah. Dan Gi-hun pun memiliki firasat buruk lalu diperlihatkan para petugas bertopeng. Terlihat Junho mengganti topengnya dengan gambar kotak dan tiba-tiba salah satu pria bertopeng segitiga mendatanginya dan ternyata gambar tersebut memiliki arti, yaitu kedudukan tinggi ada pada topeng kotak. Dan pria bertopeng segitiga meminta maaf kepada Junho. Terlihat beberapa orang sedang mengadopsi mayat-mayat untuk diambil organ tubuhnya yang bernilai jual ekonomis. Kembali ke tim Gi-hun, di sini Sang-woo beranggapan bahwa akan terjadi perkelahian satu sama lain untuk saling membunuh. Sebab melihat dari kejadian sebelumnya, mereka berpikir bahwa saling membunuh mereka bisa memenangkan permainan tanpa harus bermain di game berikutnya. Gi-hun yang melihat Chi-pyuk pun kemudian menghampirinya. Ia menawarkan jika butuh bantuan datanglah ke tempatku. Kembali ke beberapa orang yang mengatur si mayat, ternyata dia adalah peserta dalam permainan. Peserta tersebut ternyata seorang dokter dan dia membantu pria bertopeng untuk mendapatkan informasi di game berikutnya. Pria tersebut diberikan saran untuk bergabung di tim yang kuat. Entah game apa yang akan terjadi berikutnya. Kemudian pria tersebut mohon bergabung ke kelompok Doksu. Namun di sini Dongsu meremehkannya. Dan peserta tersebut memberitahu Dongsu tentang game berikutnya. Dia pun diterima untuk bergabung. Kemudian pria bertopeng kotak yang dapat kita ketahui adalah Junho yang sedang menyamar. Di sini Junho mengikuti pria bertopeng lainnya untuk bersiap-siap, entah bersiap untuk apa. Dan perhitungan lampu padam pun dimulai. Benar saja, setelah lampu padam, terlihat di layar monitor beberapa peserta yang saling menyerang satu sama lain.
Karena listrik game konslet, jadi videonya disco. Diperlihatkan Kyun yang berusaha melihat di sekitarnya. Di sisi lain terlihat Si Pyuk dihajar oleh Dongsu. Dapat diketahui di episode sebelumnya, Dongsu dan Si Pyuk memiliki hubungan yang tidak baik. Kini mereka pun saling menyerang satu sama lain dan saling membunuh. Dan diperlihatkan Gi-hun yang diserang oleh seseorang. Untung saja Sang-woo menolongnya. Perkelahian pun terus berlanjut. Dan terlihat beberapa orang yang telah tewas. Kemudian Si Pyuk mendatangi Kyun untuk meminta tolong. Tim Gi-hun pun kini harus berhadapan dengan tim Gyeongsu. Namun saat ingin bertarung, kakek tua berteriak meminta tolong. Terlihat kakek tua merasakan ketakutan. Bos permainan yang melihat keadaan sudah tak terkendali, kini menghidupkan lampu di ruang tersebut. Dan beberapa pria bertopeng datang untuk meredakan suasana. Namun tiba-tiba ada pria bertopeng kotak yang bertanya kepada Kyun. Kita tahulah kalau dia adalah Junho. Diperlihatkan kakek tua yang sepertinya sedang trauma akan kejadian tersebut. Gi-hun pun berusaha menenangkannya, dan Gi-hun meminta untuk saling berkenalan. Tiba-tiba Ali motong pembicaraan dan mengatakan bahwa nama Gi-hun adalah Sang Mundong. Gi-hun yang mendengarnya tertawa dan mengatakan kalau namanya adalah Sang Hee-hun. Dan Ali memperkenalkan namanya yaitu Ali Abdul dari Pakistan. Dilanjut oleh Sang-woo. Kyun pun menyuruh untuk mengenalkan diri dan Si Pyuk mengatakan bahwa namanya adalah Si Pyuk. Dan kemudian Kyun bertanya ke kakek tua namanya, namun kakek tua masih terlihat trauma. Gi-hun pun memakluminya. Mungkin lain waktu saja. Di sisi lain diperlihatkan Dongsu yang terluka akibat perkelahian tersebut. Kemudian informasikan 27 main telah gugur. Di sisi lain Dongsu menggoda Ryung dan merayunya kemudian untuk mengajak ke toilet, dan benar saja terjadilah kegiatan menanam benih di keduanya. Lalu diperlihatkan detektif Junho yang terlihat ingin tidur. Saat lampu padam, sebelum tidur dia menuliskan kejadian yang dialaminya pada hari itu. Junho pun menuliskan kericuhan dan pembunuhan kakaknya dan masih banyak lagi. Kemudian dia pun tidur. Kemudian terlihat Gi-hun yang terbangun dari tidurnya. Di sini Gi-hun bertanya ke kakek, kenapa kakek ini tidak tidur, dan kakek tua pun mengatakan bahwa dirinya takut ada penyerangan lagi. Lalu diperlihatkan beberapa orang petugas bertopeng yang menyuruh seluruh peserta bersiap-siap sebab game ketiga akan segera dimulai. Mereka pun dibawa ke sebuah tempat di mana mereka semua disuruh untuk membuat tim yang terdiri dari 10 orang. Sang-ho pun kemudian menyuruh Gi-hun, Ali, dan kakek tua untuk mencari satu pria untuk bergabung di timnya, dan kini mereka pun berpencar untuk melaksanakan tugas masing-masing. Terlihat Ali bertemu dengan seseorang dan mengajaknya bergabung. Kemudian diperlihatkan Sang-ho yang mengajak seseorang, akan tetapi orang tersebut memiliki istri dan Sang-ho pun membatalkannya. Di sisi lain Gi-hun bertemu dengan seseorang dan kemudian mengajaknya bergabung ke timnya. Di sisi lain juga Si Pyuk melihat salah satu cewek yang menyendiri. Lalu diperlihatkan Ryung yang dikhianati Dongsu. Ternyata Dongsu tak mengajak Ryung bergabung. Emang manusia tak tahu balas budi, udah jebol gawang gratis malah berkhianat. Dongsu kemudian memukul Ryung dan menyuruhnya pergi dari timnya. Kembali ke Si Pyuk yang menemui seseorang yang sangat bening. Si Pyuk pun mengajak dia untuk bergabung di timnya. Kini para peserta berkumpul satu sama lain. Gi-hun pun menghitung timnya yang jumlahnya 9 orang. Ternyata kakek tua tak mengajak siapapun. Sang-ho pun bertanya siapa yang membawa wanita lagi, sebab dia menyuruh mencari pria bukan wanita. Kyun kemudian berusaha menenangkan suasana, namun tiba-tiba Ryung datang dan bergabung ke tim Gi-hun. Dan kini tim Gi-hun memiliki banyak wanita. Waktu pun habis. Terpaksa mereka membawa 3 wanita, kemudian para peserta pun dibawa ke sebuah tempat yang terlihat asing bagi mereka. Pria bertopeng pun menjelaskan bahwa permainan kali ini adalah tarik tambang, tapi bukan tarik tambang biasa.
Peserta yang akan kalah akan jatuh dari ketinggian beberapa kilometer yang akan dapat dipastikan yang jatuh akan tewas seketika. Dan pengundian pertama adalah tim Dongsu dan pengundian kedua yaitu tim 7. Sepertinya tim 7 ini terdiri dari orang-orang yang sudah tua. Mereka kemudian dibawa panitia bertopeng naik ke atas. Setelah bersiap-siap, panitia bertopeng pun mulai permainan. Dongsu yang memiliki anggota terdiri dari pria, jelas hal ini menguntungkan timnya. Dan benar saja, Dongsu pun memenangkan pertandingan dan lawannya jatuh ke bawah. Kemudian pria bertopeng memasukkan mayat-mayat tersebut ke dalam sebuah peti mati. Ronde kedua pun dimulai. Pengundian pertama adalah tim Gi-hun dan pengundian tim kedua adalah tim 5. Gi-hun pun merasa ragu-ragu sebab lawannya terdiri dari para pria. Mereka kemudian dipandu panitia bertopeng untuk naik ke atas melalui lift. Tim Gi-hun yang layaknya kelompok bocah sekolah ini mulai ragu-ragu. Mereka tak yakin akan bisa memenangkan game tersebut. Di lift, sang kakek memotivasi teman timnya bahwa dulu saat dia kecil dia suka sekali bermain tarik tambang. Dan dia juga jarang kalah dalam permainan tarik tambang. Dia menjelaskan bahwa tarik tambang bukan hanya soal kekuatan, tapi juga soal strategi. Sang kakek bercerita, dulu waktu masih muda, dia melakukan tarik tambang dengan lawan layaknya seorang atlet yang tentu membuat tim lawan akan KO. Namun kakek mengatakan dia berhasil memenangkan pertandingan karena teknik. Kakek mengatakan bahwa peserta paling depan berperan penting untuk memenangkan permainan. Sebab jika dia ragu, maka mental musuh akan kuat. Kakek mengatakan di 10 detik awal mereka harus menahan dengan menjatuhkan tubuhnya. Dengan begini musuh akan merasa lawannya kuat. Salah satu musuh pun terpeleset. Tentu hal ini dimanfaatkan tim Gi-hun untuk menarik talinya. Namun siapa sangka musuh pun kembali bangkit dan kini keadaan pun berbalik. Sang-hu memiliki ide agar mereka maju 3 langkah ke depan agar musuh terjatuh. Ryung menganggap Sang-hu sudah gila dan Gi-hun tanpa pikir panjang pun menyetujui dan film pun berakhir. Oke teman-teman YouTube, sekian dulu review alur film Squid Game dari saya. Nantikan alur cerita film berikutnya. Terima kasih dan sampai jumpa. 못하면 죽어! 재생하는 거야! 셋!